Horas, 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 Balige Academy hadir lagi ke hadapan Anda. Ya, kita bahas lagi sedikit tentang Jessica Kumala Wongso ya. Ini sekali lagi saya tekankan, ini bukan hanya sekedar untuk Jessica, tetapi kalau ini rekayasa brutal biadab ini dibiarkan, ya semua kita bisa kena lah ya, mangsa bagi para prekayasa di laboratorium komputer forensik Baris Krim ya, Polri. Ya, ketuanya saat itu Muhammad Noel Azhar ya, yang menjadi ketua subdit komputer forensik ya. Oke, ada pertanyaan? Oh iya Pak, sebelum peralihan pemerintahan kan Bapak sudah berapa kali menyurati aduan kepada Komisi 3 ya. Nah, setelah dengan pergantian pemerintahan ini, apakah Bapak sudah pernah menyurati ulang Komisi 3? Iya, jadi jauh sebelum pemerintahan Joko Widodo berakhir ya. Nah, saya juga sudah sebenarnya di pemerintahan itu sudah saya kirimkan surat ya lewat email kepada Pak Mahfud MD saat itu, ketua Menteri Koordinator ya, Menko Polhukam, tetapi mungkin sungkan atau tidak ditindaklanjuti ya. Saya juga telah mengirimkan email juga saat itu kepada Komisi 3 DPR ya, pimpinannya Pak Bambang Pacul kalau nggak salah dari PDIP. Ya, dijawab, tetapi hanya sekedar dikirim, artinya direferensikan ke Ketua Komisi 3 DPR untuk menjadi perhatian ya. Sampai saat ini juga tidak ada tindak lanjutnya. Nah, sekarang setelah ganti pemerintahan, Pak Presiden Prabowo Subianto dan Komisi 3 DPR-nya juga sudah berganti menjadi dari Partai Gerindra ya, Pak Habibur Rahman. Nah, saya juga sudah mengirim itu sekitar satu minggu yang lalu mungkin ya. Nah, itulah sampai saat ini belum ada respon, bahkan balasan email juga tidak ada gitu loh. Saya khawatir ya, tidak ada satupun di Republik ini, baik dari jajaran eksekutif maupun legislatif, yang sebenarnya berani atau punya nyali dengan Tito Karnavian dan Krisnamurti ini ya. Saya sudah laporkan gitu loh. Saya punya harapan baru dengan Komisi 3 DPR ini dan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini untuk membongkar ini agar ini tidak pernah terulang lagi, tidak terjadi lagi. Bagaimana mengawasi barang bukti digital secara ketat, tidak semena-mena ya, seperti dirusak, dimodifikasi, direkayasa, dikabur-kaburkan oleh Muhammad Noel Azhar sebagai kepala laboratorium komputer forensik di Baris Krim Polri sana ya. Jadi kalau ini nggak kita bongkar ya, bahwa video CCTV rekayasa kasus Jessica Kumala Wongso itu yang menjadi produk resmi dari Polda Metro Jaya ya, yang pimpinannya Tito Karnavian dan Krisnamurti, dan bukti video CCTV rekayasa itu dihantar langsung oleh Krisnamurti ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ya. Terus siapa lagi yang mampu ini membongkar ini kalau eksekutif pun kita laporkan tidak punya nyali, sungkan atau tidak punya nyali karena Tito Karnavian masih di kabinet ya. Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Nah, Komisi 3 bagaimana ini? Kalian kan wakil rakyat, harusnya kalian bernyali demi rakyat. Ya, janganlah email saya itu dicuekin seolah-olah saya tidak pernah ada, seolah-olah kasus rekayasa ini mau ditenggelamkan, mau dikubur dalam-dalam hanya karena kalian tidak bernyali pada Tito Karnavian gitu loh. Buktikanlah kalian punya nyali bahwa siapapun yang melakukan rekayasa terhadap rakyat, apalagi rekayasa hukum menggunakan barang bukti digital, maka kalian harus berhadapan dengan kami, Komisi 3 DPR RI, karena kami adalah wakil rakyat. Ya, hidup dan mati kami adalah untuk kepentingan rakyat. Begitu harusnya statementnya. Ya, kenapa rupanya salahnya kalian mengundang saya untuk RDP? Ya, rapat dengar pendapat seperti yang kalian lakukan kepada kasus-kasus lain. Ya, terutama terakhir Jaksa Jovi
Andrea dari Tapanuli Selatan. Kenapa kalian nggak perlakukan hal yang sama kepada saya? Ya, kalian bisa search nama saya. Ya, kalian bisa search di Google itu nama saya, jelas nama saya, gitu loh. Bukan random people yang mengaku-ngaku, gitu. Kalau kalian, Pak Habibur Rahman dari Partai Gerindra, buktikanlah kalian berbeda dengan partai-partai lain karena kalian partai penguasa saat ini. Ya, presidennya dari Partai Gerindra dan Anda dari Gerindra juga, Komisi 3. Ya harusnya lebih punya energi dan nyali gitu loh untuk membongkar ini. Janganlah takut. Ya, kepada Tito Karnavian aja takut. Ya. Jadi jangan berpikir ya nanti saya malah begini begitu. Ya lakukan aja dulu tugasmu, tugas kalian di Komisi 3 DPR itu untuk membela rakyat, bukan menunggu-nunggu tanggal gajian. Ya, menunggu-nunggu proyek gitu loh. Ini loh tugas yang paling penting ya, membela rakyat ya. Apalagi kalian kan divisi hukum, bagian hukum lah kalau nggak salah itu apa definisinya itu Komisi 3. Ini loh rekayasa barbar brutal biadab ya, terhadap barang bukti digital disajikan di persidangan yang disajikan oleh jaksa-jaksa penipu juga. Jadi ini udah komplit ini. Bagaimana sistem hukum di Indonesia ini kalau sampai bukti rekayasa saja bisa dipakai untuk mendakwa, menuntut, memidana seseorang. Gitu loh, ini kan bagian kalian ini. Saya nggak main-main ini Pak Habibur Rahman. Ya. Bahkan ketika kalau kalian dapatkan Komisi 3, saya berbohong, saya menipu, langsung kalian antarkan saya ke kantor polisi untuk dipenjara. Gitu loh. Inilah keseriusan saya. Ini hal yang paling serius. Dan Anda pun, ya, kalau di kursi terdakwa nanti, kalian-kalian yang anggota DPR, ya, kalau jadi di kursi terdakwa, bisa bukti digital kalian direkayasa dengan gampang dan tidak ada yang mau bantu kalian. Ya tinggal terima saja kalian direkayasa oleh Muhammad Noah Lazar. Karena apa? Ini sudah terbiasa mereka lakukan. Ya, bukannya mengaku salah, malu, minta maaf. Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto, ahli forensik digital yang dipakai oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti ya, di Polda Metro Jaya 2016, itu udah terbiasa melakukannya, gitu loh. Jadi kalau nggak kita kurung kerangkeng mereka ini, mulai dari Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noah Lazar, Christopher Harimanrianto, dan jaksa-jaksa penuntut penipu itu yang diketuai oleh Ardhito Muardi, Sandi Andika, anggotanya, Sugi Carvalho, Haribowo, Wahyu Oktaviandi, dan Mailani Wuwung. Kalau nggak kita penjara ini orang ini, maka sistem hukum di peradilan akan diinjak-injak terus. Padahal kalian adalah pengawas penegakan hukum di Indonesia, Komisi 3. Ya, harusnya ya kalian panggil RDP, rapat dengar pendapat. Saya, ahli lain, ahli mereka, Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto berdebat kita di situ, disaksikan Kapolri dan jajarannya, Kadif Propam dan Pak Kejaksa Agung, gitu loh, supaya disaksikan semua rakyat, disiarkan secara langsung untuk membenahi hukum Indonesia yang sudah carut marut, ya, sudah hancur-hancuran, hukum direkayasa, ya, rakyat korban rekayasa banyak, ya. Padahal kalian adalah pengawas dari penegakan hukum itu. Komisi 3 dibayar oleh rakyat. Entah berapa ratus miliar setahun anggaran kalian. Gitu loh. 1 tahun Komisi 3 berapa anggarannya? Gitu. Apa dampaknya pada kami? Ya. Anda lihat di kasus Vina Cirebon. Bagaimana video CCTV tidak dihadirkan. Alasannya gelap. Alasannya tidak dibuka. Tidak bisa dibuka. Belum lagi jejak komunikasi digital HP. Ya, sudah diekstraksi, tidak disajikan di persidangan. Belum lagi HP-HP yang lain, sengaja tidak diekstraksi. Mana pengawasan kalian? Harusnya panggil semua orang yang terlibat di situ. Panggil Jenderal Listio Sigit Prabowo. Bagaimana ini scientific crime investigation? Kok banyak bukti saintifik yang diabaikan? Gitu loh. Itu harusnya. Belum lagi kasus Afif Maulana, ya, di Sumatera Barat. Kapolda Sumatera Barat dengan enteng mengatakan video CCTV
itu sudah override, terhapus otomatis. Bayangkan, tanpa bukti ilmiah, statement omong kosong, ya, tanpa dibekali, ya, di backup dengan bukti ilmiah, dengan gampang kasus itu selesai. Terus bagaimana ini penegakan hukum di Indonesia? Ya? Semua akan mengatakan, Kapolda, Kapolres, Kapolsek nanti mengatakan, oh iya, DVR sudah terhapus otomatis, selesai kasus. Ini under your supervision loh ini. Berat tugas kalian ini. Bahkan paling penting mungkin dari komisi-komisi lain. Karena itu berdampak langsung, dirasakan langsung oleh rakyat. Ya oke, saya tantang ya Pak Habibur Rahman sebagai Ketua Komisi 3 DPR. Berani nggak, punya nyali nggak membongkar rekayasa barang bukti digital video CCTV ini? Ya, Anda pertama modalnya nyali dulu. Ya, kalau saya, nyali saya, begitu saya ketahuan nanti bohong, langsung penjarakan saya, antar saya ke penjara. Karena ini sains. Ya. Bahkan Anda bisa menginisiasi, kalau ragu, debat ilmiah di DPR itu. Undang ahli-ahli untuk seminar ilmiah untuk membongkar ini, gitu loh, dengan ahli-ahli lain. Itu baru pro rakyat, Pak Habibur Rahman. Ya. Jalankanlah tugas Anda hanya dan hanya untuk kepentingan rakyat. Bukan sungkan, masa sih Pak Tito Karnavian begitu, Pak Krisnamurti begitu. Jangan. Kita bicara tentang data. Jangan hanya percaya. Bicara, biasakan. Ya. Berpikir, memutuskan sesuatu dengan data. Gitu loh. Tugas Anda sebagai Ketua Komisi 3 DPR sangat berat. Oke, begitu ya himbauan saya kepada Ketua Komisi 3 dan anggotanya, supaya ini didengar dan diundang saya RDP, rapat dengar pendapat, hadirkan Jenderal Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri, Jaksa Agung, dan para ahli itu, penipu itu, Muhammad Noah Lasar dan Christopher Harimanrianto. Oke, sekian dari kami Baligi Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas!